Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, nikmat sempat, dengan nikmat pemberian Tuhan, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali, berkumpul di pagi yang cerah ini di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Untuk mengefisiensi waktu, karena ini waktunya sudah agak mepet teman-teman, saya akan langsung menjelaskan terkait materi saya pada pagi ini. Materi saya yaitu stres dan cara mengatasi stres. Oke, lanjut. Pertama, stres. Definisi stres. Stres adalah penderitaan jasmani, mental atau emosional yang diakibatkan interpretasi atas suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda pribadi seorang individu. Jadi teman-teman, stres itu merupakan hal penderitaan jasmani kita gitu. Kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial tentu tidak akan lepas dari yang namanya stres, karena kita sering menginterpretasikan, menyimpulkan suatu hal gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah berharap banyak dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka akan menimbulkan suatu reaksi pada diri kita gitu, entah itu negatif gitu. Jadi bisa diartikan stres adalah penderitaan jasmani, mental atau emosional yang diakibatkan oleh interpretasi itu, suatu pengharapan yang berlebihan gitu. Dan itu bisa mengancam kepada diri kita gitu. Entah itu psikologi kita, entah itu banyak yang kena teman-teman kalau kita sering menginterpretasikan sesuatu. Jadi definisi ini dapat diterjemahkan ke dalam suatu model perkembangan dan pelepasan stres yang berdasarkan premis bahwa interpretasi atas suatu peristiwa adalah menimbulkan konsekuensi, hal itu positif atau konsekuensi negatif. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Oke Pak, lanjut Pak ke slide selanjutnya. Dan di sini di slide kedua ada urutan tindakan yang menimbulkan suatu reaksi stres. Yang pertama ada peristiwa, terus yang kedua ada interpretasi, dan yang ketiga yang terakhir adalah konsekuensi negatif teman-teman. Jadi yang pertama itu peristiwa. Peristiwa itu adalah suatu tindakan nyata atau yang kita bayangkan teman-teman. Yang kedua itu ada interpretasi. Interpretasi evaluasi mental atas suatu peristiwa dalam arti bagaimana hal itu mengancam suatu aspek agenda pribadi seorang individu. Dan yang ketiga adalah konsekuensi, hal yang akan kita dapat teman-teman, entah itu jasmani, emosional, pokoknya konsekuensi negatif itu penderitaan yang akan kita alami. Jadi urutan-urutan ini yang bisa menimbulkan stres kepada kita teman-teman. Yang pertama ada suatu peristiwa apapun itu, entah peristiwa ini, dan kita menginterpretasikan suatu peristiwa itu. Dan yang kedua juga ada interpretasi, lalu kita menginterpretasikan dari suatu peristiwa tersebut. Dan yang ketiga yang terakhir kita adalah kita menerima konsekuensinya. Contoh, kita berharap lebih, kita mengikuti suatu ajang atau event yang besar dan kita terlalu berharap banyak kepada hal tersebut. Nah, dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, maka konsekuensi negatif akan timbul kepada kita gitu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Oke, lanjut Pak. Jadi di sini yang terakhir yaitu ada strategi komunikasi mengatasi stres. Kenapa? Sebenarnya banyak untuk strategi-strategi mengatasi stres tersendiri. Namun karena kita anak organisasi, anak komunikasi, maka saya lebih spesifikkan ke komunikasinya. Bagaimana cara komunikasi kita mengatasi stres gitu. Sebenarnya kalau secara umum mengatasi stres itu banyak. Bisa dari meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan, kita banyak berolahraga, kita banyak bersosial dengan orang-orang yang baik, dengan lingkungan yang baik. Namun karena kita anak komunikasi, saya lebih spesifikkan ke dalam komunikasi mengatasi stres. Yang pertama ada perkuat harapan. Harapan adalah melihat
mempersepsi dan menginterpretasikan kondisi hidup sedemikian rupa sehingga Anda percaya bahwa apa yang Anda ingin miliki adalah mungkin untuk Anda pegang atau miliki. Jadi teman-teman di sini perkuat harapan ini adalah kita bisa percaya diri dan berusaha gitu. Apa yang akan kita miliki, bahwa apa yang kita harapkan dan apa yang kita pegang akan kita capai gitu. Maka kita hanya bisa memperkuat harapan untuk mengurangi stres tersebut, mengatasi itu. Dan yang kedua ada keterhubungan, yaitu pengaruh yang memelihara dan secara sosial mendukung keluarga, kawan-kawan, tetangga, organisasi, komunitas, identifikasi nasional, dan ikatan dunia. Para ahli menemukan bahwa dukungan sosial adalah salah satu sumber terbesar melepas stres. Jadi yang kedua itu adalah komunikasi. Cara komunikasi mengatasi stres itu keterhubungan atau sosial kita. Karena para ahli banyak menemukan teman-teman bahwa berkumpul seperti ini, kita bercerita, curhat dan lain sebagainya itu merupakan hal yang sangat mengurangi stres tersebut teman-teman. Jadi selain kita banyak berolahraga, selain kita perbuat harapan, sosial merupakan hal yang paling mendukung kita untuk mengatasi stres tersebut gitu. Agar kita bisa terhindar dari ancaman-ancaman negatif yang mengakibatkan kepada psikologi kita, jiwa kita, emosional kita. Maka kita sering untuk berkumpul seperti ini juga termasuk bagaimana cara kita mengatasi stres tersebut. Oke, lanjut Pak. Terus yang terakhir ada kesediaan memaafkan. Pandangan-pandangan mendasar terhadap efek penyembuh dari kesediaan memaafkan dinyatakan para filosof selama berabad-abad. Kesediaan memaafkan adalah perlu bagi pengurangan dan pelepasan stres dalam kehidupan kita, karena hal itu menyangkut redanya kebencian. Jadi yang terakhir adalah kesediaan memaafkan. Kalau kita sudah terkena yang namanya ancaman atau psikologi kita sudah kena, maka hal yang harus kita lakukan, komunikasi yang harus kita lakukan agar kita bisa menghindar dan mengurangi stres tersebut, kita melakukan kesediaan memaafkan. Karena kesediaan memaafkan itu suatu tindakan yang menghentikan perasaan benci kita gitu. Contoh, kita dendam kepada seseorang. Dengan kesediaan memaafkan kita kepada orang tersebut, maka semuanya akan selesai gitu teman-teman. Tidak akan menimbulkan rasa stres lagi. Walaupun ada sedikit gitu, saya benci kepada Ozi gitu. Nah, kalau saya sudah tersedia memaafkan, maka rasa benci saya terhadap Ozi tadi, rasa dendam saya akan cepat reda gitu. Nah, maka dari itu strategi komunikasi mengatasi stres yang terakhir bagi saya itu kesediaan memaafkan untuk menghindari ancaman-ancaman kepada psikologi kita dan emosional kita gitu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai definisi-definisi dari stres dan juga cara-cara mengatasi stres tadi teman-teman. Selebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Enggak ada pertanyaan. Apa Ada pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan.